Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Bahagia. Menikah, bahagia ternyata tidak bisa dinikmati atau dimiliki oleh semua pasangan. Kenapa? Karena tidak mampu untuk menyesuaikan diri. Karena itu kenali pasangan Anda. Apakah dia itu flegmatik, melankolik, sanguin, atau kolerik? Wah, apa ini gitu ya? Ya, kalau sekarang ada istilah foto karakter. Wah, dia itu merah sama kolerik. Dia itu kuning sama dengan sanguin. Oh, dia itu hijau, itu maksudnya flegmatik. Wah, dia ini ungu, maksudnya melankolik. Nah, ini adalah tipe-tipe manusia dibagi dalam 4 kelompok, di mana manusia itu sebenarnya nggak ada yang murni sanguin atau kuning. Tapi campur-campur 2-3 temperamen, tapi ada satu yang paling menonjol. Nah, maka saya mau soroti satu poin saja. Misalnya, Anda sendiri adalah seorang yang melankolik atau ungu. Apa itu? Anda orang yang teliti, Anda orang yang rapi, ya waduh maunya semuanya itu peraturan. Kalau membuat usaha atau toko ya izinnya dulu, bukan melangkah dulu baru izin. Anda orang yang on schedule, Anda orang yang rapi, teratur. Anda hidup dengan pola makan yang sehat, dengan pola minum yang sehat. Sementara mungkin pasangan Anda adalah tipe kuning atau sanguin, easy going yang semuanya dimakan, tidur di mana saja, makan di mana saja. Nah, maka saya menyarankan kalau Anda yang melankolik, maka Anda harus belajar untuk lebih fleksibel. Atau jika Anda mau cukup bahagia dan tanpa banyak mengubah orang lain, maka sebenarnya Anda bisa membuat pernikahan di mana rumah Anda itu Anda bagi coupling. Dalam arti begini, ya Anda punya ruang kerja, ruang pribadi yang Anda atur sedemikian rapi gitu ya. Lalu pasangan Anda yang mungkin tipe sanguin, yang easy going, acak-acakan, ya biarkan dia punya kamar juga, kamar kerja yang Anda nggak usah sentuh. Anda nggak usah masuk ke kamarnya. Mungkin bagi dia itu kalau agak acak-acakan itu kayaknya live gitu loh, hidup ya, ada tanda kehidupan gitu ya. Memang orang sanguin ini kalau semuanya rapi gitu ya, dia berkata, wah ini kayak museum nih ya, kok semuanya rapi, bersih, kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau kursinya agak miring, wah ada sedikit berantakan di meja, wah ini hidup nih. Nah, ini sepertinya sesuatu yang nggak bisa dikompromikan. Lalu Anda berkata, wah ini prinsip, ini nggak jodoh bercerai. Oh tidak. Sebenarnya Anda masih bisa saling menyesuaikan. Tapi kalau saling menyesuaikan begitu beratnya, maka sebenarnya Anda bisa kapling-kaplingan. Dalam arti, syukur rumahnya besar, punya 2 kamar mandi gitu ya. Satu kamar mandi basah buat si sanguin, si kuning. Anda punya kamar mandi kering buat yang melankolik atau ungu ini. Anda atur rapi dan pasangan Anda nggak masuk di situ. Nah, ini solusi jika kompromi tidak bisa diambil. Ya, sehingga akhirnya Anda mengkapling rumah ini, ruang kerja Anda, ada ruang kerja dia, ada ruang tamunya, ya bersama-sama mungkin gitu ya, tapi Anda punya ruang kerja pribadi-pribadi atau kamar mandi 2, satu basah, satu kering dan seperti itu. Nah, mungkin tidak harus se-ekstrim itu kalau Anda sanggup atau mampu untuk mencari titik tengah. Kalau Anda seorang yang sangat rapi, maka saya menyarankan membuat sebuah yang namanya neuro-linguistic programming. Anda memprogram otak Anda. Kalau Anda melihat rumah Anda sedikit berantakan, maka berbahagialah. Artinya pasangan Anda ada di rumah. Coba bayangkan rumah Anda bersih, rapi, karpetnya bersih, kursi nggak ada yang miring, nggak ada remah-remah kacang di karpet. Dan sudah 3 hari, waduh, bayangkan semuanya bersih. Anda bahagia? Tunggu dulu. Artinya sudah 3 hari pasangan Anda nggak pulang. Jadi Anda harus sedikit fleksibel dan mendekati setiap hal yang Anda jumpai dari sisi baiknya. Kalau Anda melihat rumah Anda sering berantakan, artinya pasangan Anda lebih sering ada di rumah. Kalau semuanya rapi, berarti pasangan Anda nggak betah di rumah. Atau dengan beberapa pendekatan positif yang lainnya. Paling tidak minimal. Kalau Anda orang yang rapi, maka lakukanlah merapikan. Itu sebagai panggilan hidup Anda. Jadi Anda menikmati yang namanya merapikan. Bukan merapikan sambil ngomel-ngomel dan marah sama pasangan. Apa sih susahnya merapikan begini? Anda akan ngomel sepanjang hidup sampai Anda mati. Jadi Anda lebih baik menikmati gaya rapi sebagai panggilan hidup Anda, dan Anda lakukan dengan senang hati. Biarkan pasangan Anda melihat Anda yang merapikan dengan senang hati, dan percaya saya,
dia justru akan menyesuaikan dengan Anda. Tapi ketika Anda menuntutnya, dia makin mengkristal. Memang saya begini, kamu cinta apa tidak? Bahkan dia sengaja mungkin membuat Anda marah. Karena itu mari kita belajar kembali mencintai yang adalah menerima, menyesuaikan, dan saling melengkapi. Itulah inspirasi dari saya. Salam bahagia, luar biasa.